Selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, salam sehat, salam presisi ke Manggarai. Dingin pagi ini ya di sana ya, Komandan? Ya, begitulah Mbak kira-kira. Baik ya. Kemudian kami kan terima informasi bahwa ini ada isu tindakan represif yang dilakukan oleh Polres Manggarai terhadap warga yang melakukan penolakan. Bagaimana kemudian Anda menanggapi ini? Sebenarnya kronologis yang terjadi seperti apa, Komandan? Baik, Mbak. Sebelum saya masuk ke sana, kami perlu menyampaikan bahwasannya PLN Ulumbu ini merupakan proyek strategis nasional. Ini adalah proyek-proyek infrastruktur yang dimiliki bangsa ini pada masa pemerintahan Bapak Jokowi. Dianggap strategis, ini dalam arti kata meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu secara singkat ya Mbak ya. Terkait adanya isu yang berkembang, tindakan represif yang dilakukan kepolisian Resort Manggarai, ini kan isu yang berkembang ini kan melalui media. Dan pada saat itu kan hanya sepihak, makanya kemudian daripada media lainnya, rekan-rekan media meminta kami menanggapi, artinya hak jawab kami terhadap apa yang disampaikan sebelumnya. Perlu kami sampaikan, kami ini aparat penegak hukum, kepolisian Resort Manggarai ini memiliki 3 tugas pokok sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Di pasal 13 itu kita selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, selaku penegak hukum, selaku pemelihara keamanan ketertiban. Dan kaitan dengan proyek strategis nasional ini perlu saya tegaskan, saya tekankan, diminta kepolisian wajib mengamankan. Nah, kata mengamankan ya Mbak ya, artinya kegiatan ini kita mengetahui ada yang pro dan kontra. Artinya posisi kita mengamankan di sini tentunya kita tidak menghendaki warga kita yang kontra tadi tersangkut, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum. Kita menghindari itu. Mengamankan ini, kita mengamankan pihak PLN dan pihak BPN, kita mengamankan warga kita yang melakukan aksi damai, kita juga mengamankan kendaraan yang digunakan atau fasilitas yang digunakan. Itu Mbak. Iya, Pak Kapolres, ini sampai kemudian ada informasi diberi judul bahwa represif, tapi sebenarnya menurut kepolisian Resort Manggarai ini adalah tindakan pengamanan. Apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu? Mengamankan, kemudian mengapa sampai ada istilah tindakan represif itu? Menurut Anda itu awal mulanya seperti apa, Pak Kapolres? Ya, itu kan bahasa ini Mbak ya. Bahasa media itu kan harus lebih menarik loh. Oke, itu berarti ini bisa dianggap adalah clickbait atau bahasa-bahasa untuk menarik pembaca atau pendengar dari media begitu ya. Tapi yang sebenarnya hanya mengamankan begitu Pak Kapolres. Ya, mengamankan. Yang namanya ada aksi, ada terlibat aksi dorong-mendorong, dan itu juga kita juga sesuai SOP kita, anggota juga tidak terlalu ini, cuman ya ada katakanlah trik-trik daripada masyarakat untuk bisa memediakan. Ini kan ada kepentingan orang tertentu sih Mbak. Maka saya bilang tadi, dia harus paham ini proyek apa sih, untuk siapa. Dan kita sadar, sementara masyarakat di sekitar itu Mbak, yang punya sumber sendiri, masih ada yang belum masuk listriknya Mbak. Jadi sangat disayangkan lah ya beberapa oknum ya yang menghendaki katakanlah menggagalkan proyek strategis nasional. Ada indikasi perlu semacam itu gitu. Iya, perlu kita garis bawahi Mbak. Apakah semudah itu pemerintah menetapkan lokasi untuk dijadikan proyek strategis nasional? Apakah hanya Manggarai yang memiliki panas bumi? Di daerah Kalimantan ada Mbak, tapi kenapa
Manggarai ini yang dijadikan proyek strategis nasional. Nah, seharusnya kita kan patut bersyukur nih orang Manggarai. Kita harus sama-sama mendorong nih biar niat baik pemerintah untuk memajukan ekonomi, pertumbuhan, perkembangan infrastruktur yang ada di sini, ya saya berharap didukung itu. Oke, baik. Semangat untuk mendukung proyek nasional begitu ya, niat baik dari pemerintah pusat dalam hal ini untuk mendukung mengoptimalkan potensi-potensi yang ada daerah ini. Kita harapkan tidak hanya dari kepolisian saja ya. Apa yang diharapkan ini Pak Kapolres ya, agar jadi pihak kepolisian ini tidak hanya kemudian mengamankan terus, tapi edukasi bahwa PLTU ini memberikan banyak manfaat untuk Manggarai, ini apakah sudah dilakukan oleh para pihak sehingga sebenarnya tidak akan lagi timbul aksi-aksi yang seperti kemarin begitu, nanti diberi judul lagi nanti ya, ada tindakan represif begitu Pak Kapolres. Iya Mbak, terima kasih. Memang setiap perjalanan ini ada hal-hal yang perlu kita evaluasi. Mungkin ya, kalau bicara himbauan, mungkin saya yang pertama mengimbau kepada masyarakat Manggarai. Pertama kali kita patut bersyukur dengan adanya PSN ini atau proyek proyek strategis nasional ini yang merupakan proyek pemerintah dan bukan proyek swasta. Yang tujuannya jelas ya, untuk pertumbuhan ekonomi, pengembangan daerah. Yang kedua, mari kita dukung proyek strategis nasional sehingga tujuan utama dapat tercapai. Kita sadar masih banyak saudara-saudara kita yang belum merasakan manfaat daripada listrik itu sendiri. Mari kita bersama-sama menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, karena kita tahu di tahun 2024 nanti kita sudah disibukkan dengan pemilu dan pilkada serentak 2024. Jangan mudah terasut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menggagalkan proyek strategis nasional ini. Mari kita saling bekerja sama dalam membangun, memajukan Kabupaten Manggarai. Mari kita hindari sifat selalu mencari kesalahan antara satu sama yang lain. Oke, Pak Kapolres, kalau misalnya masyarakat punya aduan ya terkait ini, karena Anda tadi memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang kemudian menimbulkan korban kepada masyarakat. Tapi kalau misalnya masyarakat punya aduan semacam ini, sebaiknya apakah memang bisa disampaikan langsung ke kantor kepolisian, tidak melalui media begitu ya, sehingga ini bisa langsung cepat ditindaklanjuti begitu. Kalau misalnya memang ada oknum-oknum yang mengatasnamakan ini dan itu begitu Pak Kapolres. Iya, saya mempersilahkan. Memang itulah jalurnya. Karena kita juga di saat anggota kita dalam pelaksanaan tugas tidak sesuai SOP, ada aturan lagi, ada sanksi bagi anggota. Baik. Ya. Kami persilahkan membuka diri, karena kita ini kan pelayanan, Mbak. Namanya pelayan kan siap, namanya pelayan, kalau kita memberi pelayanan yang tidak baik, ya terima saja kalau kita dikritik. Jangan pernah, kami tidak anti dengan kritikan Mbak. Kami berterima kasih bentuk wujud sayang masyarakat kepada kami. Sehingga kita bisa mengintrospeksi diri, bisa memperbaiki. Baik. Ya intinya Polres Manggarai ini selalu yang pertama akan membantu pemerintah daerah dalam proses percepatan pembangunan sehingga mendukung ini percepatan perekonomian nasional. Baik. Yang kedua, ya Mbak? Ya, silakan Pak. Ya, dilanjut ya, itu aja. Baik, jadi yang perlu kita garis bawahi tadi Pak Kapolres adalah jangan mudah terhasut, tapi perlu kita tambahkan juga jangan mudah menghasut begitu ya. Jadi sama-sama kita saling mendukung ya. Jadi kita mencegah tidak jadi korban yang terhasut, tapi kita juga jangan sampai jadi pelaku yang menghasut begitu ya Pak Kapolres. Iya Mbak. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Silakan ditambahkan lagi. Perlu saya tambahkan lagi Mbak. Ya kita berdoa sama-sama berusaha PSN ini dapat terwujud sehingga kita bisa paling tidak menekan warga kita, terkhusus warga NTT, untuk tidak tergiur menjadi pekerja migran Indonesia. Karena kita selalu menerima berita mereka-mereka yang berangkat pulang hanya didampingi keranda mayat. Nah ini menjadi catatan, semoga ini menjadi titik baliknya kemajuan
NTT, terkhusus lagi Kabupaten Manggarai, sehingga pemuda-pemuda kita ini tidak ada bahasanya keinginan untuk bekerja di luar lagi. Karena di daerah sendiri sudah menyediakan pekerjaan buat mereka. Betul, jadi ini ada hubungannya. Jadi kalau misalnya proyek strategis nasional ini ada di Ruteng, di Kabupaten Manggarai, ini juga bisa menyerap tenaga kerja sehingga meminimalisir juga TPPO begitu Pak Kapolres ya? Betul Mbak. Karena itu nanti rangkaiannya kan panjang Mbak. Artinya dari sisi industri nanti di wilayah Satarmese, Kecamatan Satarmese ini juga punya laut, pinggir laut ya bahasanya. Kalau ini PLN ini sudah berjalan, siapa tidak menutup kemungkinan nanti ada investor yang akan menanamkan dananya untuk membangun kastorit, pembeku ikan. Di situ juga merupakan lumbung padi, ya. Nanti kemungkinan orang akan berinvest pembuatan pabrik penggilingan padi, dan ini pasti menyerap tenaga kerja. Yang diutamakan siapa? Ya kita berharap warga-warga kita yang ada di seputaran tersebut. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar ya, edukasi-edukasi terus diberikan agar masyarakat juga punya pemahaman yang sama bahwa pemerintah ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, begitu Pak Kapolres. Iya Mbak. Nah, terima kasih Pak Kapolres. Mudah-mudahan semua niat baik ini dibawa dalam giat doa bersama ya setelah ini, begitu Pak Kapolres ya. Iya. Jadi ini dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara atau ada giat lain begitu Pak Kapolres? Memang ini merupakan salah satu rangkaian dari beberapa kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Salam presisi untuk semua anggota di Polres Manggarai. Sukses selalu Pak Kapolres. Selamat pagi. Terima kasih Mbak, selamat pagi, salam presisi, sukses selalu buat RRI. Baik, selamat pagi, salam sehat. Bersama kami baru saja pendengar AKBP Edwin Saleh Kapolres Manggarai ya, yang sudah menyampaikan tanggapannya terkait dengan isu tindakan represif yang yang beredar ya, bahwa ada tindakan represif yang dilakukan oleh Polres Manggarai dalam kegiatan pengukuran proyek PLTU Ulumbu. Tadi disampaikan oleh AKBP Edwin Saleh SIK MIK bahwa tidak benar kalau ada informasi Polres Manggarai melakukan tindakan represif di lapangan terkait pengamanan proyek pengembangan atau perluasan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Ulumbu Unit 5-6 di wilayah Pocoleok, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang adalah pengamanan terhadap masyarakat juga dan juga pada kendaraan dan juga fasilitas-fasilitas yang berada di tempat, sehingga sempat terjadi kontak fisik namun tidak ada aduan sampai dengan saat ini ada korban yang ditimbulkan terkait dengan kegiatan tersebut. Namun dipersilakan jika Anda punya informasi, Anda merasa menjadi korban begitu ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan oleh oknum dari Kepolisian Resort Manggarai, ini dibuka juga, silakan sampaikan saja langsung ke kantor Kepolisian Resort Manggarai agar ini bisa menjadi bahan evaluasi agar bisa ditindak kalau misalnya memang terbukti ada anggota yang melanggar SOP. Pendengar, kita masih punya beberapa informasi lainnya yang akan kami bahas di Florata pagi ini, namun kami undang juga Anda untuk bisa bergabung menanggapi topik-topik ini di WhatsApp juga line telepon Pro 1 RRI Indi. Florata pagi ini.